Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas EAS saya, analisis produktivitas, pengukuran produktivitas dengan pendekatan model POSPA. Oke, jadi yang akan dibahas ada 6, yaitu definisi dan konsep model POSPA. Lalu yang kedua ada rumus rasio dan indeks produktivitas. Yang ketiga ada data keuangan studi kasus. Yang keempat hasil analisis 6 aspek POSPA. Yang kelima rata-rata keseluruhan aspek, dan yang terakhir adalah rekomendasi perbaikan dan kesimpulan. Apa itu model POSPAC? Jadi POSPAC itu adalah singkatan dari Production, Organization, Sales, Product, and Arbiter, Labor, dan Capital. Dikenal juga sebagai roda produktivitas Haberstad. Metode ini merupakan alat ukur produktivitas parsial yang mengevaluasi sumber daya berdasarkan alokasi dana produktivitas pada 6 elemen utama perusahaan. Model ini banyak dijadikan acuan industriawan untuk mengukur dan meningkatkan produktivitas di bidang industri. Kriteria produktivitas POSPAC. Aspek pertama ada production. Kriteria produktivitasnya adalah capital utilization. Fokus tindakan perbaikannya adalah perencanaan produksi, tata letak, pengendalian ongkos, dan kualitas. Yang kedua ada organization. Dia kriterianya masuk ke added value atau cost of administration. Tindakan perbaikannya strategi dan pengembangan organisasi, rasionalisasi administrasi. Lalu yang ketiga ada sales, yaitu gross margin atau total sales cost. Fokus tindakan perbaikannya ada analisis pasar, strategi harga jual, distribusi, dan logistik. Lalu ada produk, hampir sama juga, gross margin atau direct product cost, perencanaan dan pengembangan produk, analisis nilai. Ada arbiter atau labor, gross margin atau total wages. Fokus tindakan perbaikannya adalah pendidikan dan pelatihan, gaji, motivasi, lingkungan kerja. Lalu ada capital, kriteria produktivitasnya turnover atau total capital employed, pengendalian persediaan, manajemen keuangan, dan analisis investasi. Rumus rasio produktivitas. Setiap aspek POSPAC memiliki rasio yang membandingkan dua pos keuangan untuk mencerminkan tingkat efisiensinya. Produksi, yaitu pendapatan bersih dibagi HPP. Lalu ada produk, laba kotor, biaya langsung, organisasi, nilai tambah, dibagi biaya umum. Lalu ada penjualan, laba kotor dibagi biaya penjualan, tenaga kerja, laba kotor dibagi gaji total, modal, pendapatan bersih dibagi modal. Ini ada rumus perhitungan untuk indeks produktivitasnya. IP mengukur perubahan rasio produktivitas suatu periode relatif terhadap periode dasar atau bulan pertama. Dinyatakan dalam persen. IP periode dasar, rasio produktivitas dasar yaitu dikali 100% sama 100. IP periode saat ini, rasio produktivitas saat ini, rasio produktivitas dasar dikali 100%. Jika IP lebih dari 100, produktivitas meningkat dari periode dasar. Jika IP lebih kecil dari 100, produktivitas menurun dari periode dasar. Profil perusahaan dan data keuangan. Di sini saya namakan PT-nya adalah PT Cahaya Mitra Sejahtera, perusahaan manufaktur garmen, tanda kutip fiktif ya. Periode datanya Januari Desember, 12 bulan. Cakupan analisisnya ada 6 aspek, yaitu POSPAC, dievaluasi setiap bulan. Lalu sumber datanya adalah pendapatan bersih, HPP, nilai tambah, biaya umum, laba kotor, biaya penjualan, biaya langsung, gaji total, dan modal. Contoh cuplikan data dalam miliar rupiah. Di bulan Januari, pendapatan bersih ada 49,92 miliar dengan harga pokok produk adalah 31,85 miliar. Lalu modalnya 51,63 miliar. Lalu ada di bulan Juni dan bulan Desember. Aspek produksi. Rasionya adalah pendapatan bersih dibagi HPP. Di sini setelah melakukan perhitungan kita mendapatkan rata-rata rasio itu 1,54, rata-rata IP 97,8, rasio tertingginya ada 1,66 dan rasio terendahnya di 1,42. Rasio tertinggi di sini diambil di bulan Agustus. Lalu untuk rasio terendah kita ambil di bulan April. Lalu ada aspek organisasi. Rasio sama dengan nilai tambah dibagi biaya umum. Di sini rata-rata rasionya 1,69, rata-rata IP 104,8, rasio tertinggi 2,27 yang berada pada bulan Desember. Rasio terendahnya ada di 1,28 yang terletak di bulan April. Di sini ada aspek penjualan dengan rasio laba kotor dibagi biaya penjualan. Rata-rata rasionya adalah 6,57. Rata-rata IP-nya adalah 95,9. Rasio tertinggi 7,21 berada pada bulan Oktober. Lalu ada rasio terendah berada pada bulan Mei. Aspek produk, rasio sama dengan laba kotor dibagi biaya langsung.
rata-rata rasio 0,40, rata-rata IP 100,4, rasio tertinggi 0,44, rasio terendah 0,35. Di sini rasio tertinggi kita ambil di bulan Oktober, hasil perhitungannya. Lalu di rasio terendahnya ada pada bulan Mei. Dari aspek tenaga kerja, rasionya adalah laba kotor dibagi gaji total, dengan rata-rata rasio 45,46, rata-rata IP 82,1, rasio tertinggi ada pada bulan Maret, lalu rasio terendahnya berada pada bulan April. Mei. Sorry. Lalu aspek modalnya, rasio sama dengan pendapatan bersih dibagi modal. Rata-rata rasio ada di 1, rata-rata IP ada 103,4, rasio tertinggi ada pada bulan Juli, dan rasio terendah ada pada bulan April. Rekap keseluruhan aspek. Rata-rata rasio produktivitas per aspek. Skala rasio antar aspek berbeda karena masing-masing membandingkan pos keuangan yang berbeda. Angka besar pada tenaga kerja bukan berarti performa jauh lebih baik, melainkan karena penyebut atau gaji total jauh lebih kecil. Rata-rata indeks produktivitas per aspek. IP tertinggi adalah organisasi, yaitu dengan nilai 104,8, dan IP terendah, yaitu dimiliki oleh tenaga kerja dengan nilai 82,1. Prioritas perbaikannya, aspek tenaga kerja. Aspek tenaga kerja memiliki rata-rata IP sebesar 82,1, menjadikannya prioritas utama tindakan perbaikan. Yang pertama, peningkatan pendidikan dan pelatihan karyawan. Yang kedua, ada perencanaan ulang sistem kerja. Yang ketiga, ada penyesuaian gaji dan motivasi kerja. Kesimpulan dan langkah lanjutan. Keenam, aspek pospak menunjukkan tingkat produktivitas yang berfluktuasi sepanjang Januari sampai Desember. Aspek organisasi mencatat IP rata-rata tertinggi 104,8 yang dimiliki kinerja terbaik dibanding periode dasar. Aspek tenaga kerja mencatat IP rata-rata terendah 82,1 dan menjadi prioritas perbaikan. Evaluasi produktivitas pospak perlu dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat segera mengambil langkah korektif. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.